Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. This is our first meeting, right? Oke, jadi karena hari ini pertemuan pertama kita, jadi kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Introduce, my name is Trimaya Herdianti, but you can call me Maya. You can call me Miss or Kak, it's up to you. Okay, today our material is about penggunaan to be, have, has, and had dalam bahasa Inggris. Oke, kalian bisa lihat di papan. Use of to be and have, has, had in English. Oke, kita masuk pada materi pertama dulu tentang penggunaan to be. Secara singkat, pengertian to be itu adalah pengganti dari kata kerja. Nah, untuk membentuk suatu kalimat yang sempurna, maka diperlukan adanya kata kerja. Lantas bagaimana jika kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja? Maka disinilah peran to be itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, to be ada 3, yaitu am, is, are untuk kalimat present, sedangkan was and were untuk kalimat past atau masa lampau. Penggunaan to be sangat tergantung terhadap subjeknya. Nah, jika subjek tunggal, maka to be yang digunakan adalah is. Sedangkan kalau subjeknya itu plural atau banyak, to be yang digunakan adalah are. Dan jika subjeknya adalah I, maka to be yang dipakai adalah am. Oke, sekarang kita masuk di fungsi to be. Oke, yang pertama ada dia fungsinya sebagai penghubung subjek dan noun. Oke, sekarang kita masuk di penggunaan atau fungsi to be. Oke, look at the whiteboard. Yang pertama, ada fungsi pertama yaitu sebagai penghubung subjek dan noun. Oke, look at the formula. Formulanya yaitu subject plus to be plus noun. Oke, example. I'm a doctor. Oke, so yang subjek di sini adalah I dan yang menjadi to be di sini adalah am, sedangkan nounnya adalah a doctor. Oke. Sama dengan contoh kedua, you are a nurse. You are a nurse. You are a nurse. Oke, yang jadi subjek adalah you, sedangkan to be-nya adalah are, dan yang jadi noun adalah nurse. Oke, sekarang kita masuk di fungsi to be yang kedua, yaitu sebagai penghubung subjek dan adjective atau kata sifat. Oke, look at the formula. Subject plus to be plus adjective atau kata sifat. Oke, example. I am smart. I sebagai subjek, am sebagai to be, and smart sebagai adjective. Oke, contoh kedua. We are happy. Subjeknya adalah we, to be adalah are, sedangkan happy adalah adjective. Di sini kenapa kita pakai to be are? Karena subjeknya itu lebih dari satu, yaitu subjek we. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi ketiga, yaitu sebagai penghubung subjek dan adverb. Oke, look at the formula. Subject plus to be plus adverb atau kata keterangan. Oke, example. I am at school. Di sini subjeknya adalah I, to be-nya adalah am, sedangkan adverb-nya di sini adalah school atau sekolah. Nah, at di sini berfungsi sebagai padanan kata, di mana at tersebut menunjukkan tempat yang lebih spesifik, yaitu at school. Oke, ini at, di mana at tersebut adalah preposisi. Oke, contoh berikutnya ada he is beside me. Artinya adalah dia berada di sampingku. He sebagai subjek, is sebagai to be, me sebagai adverb, dan beside sebagai preposisinya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penggunaan have, has, and had dalam bahasa Inggris. Oke, look at the whiteboard. Sebenarnya perbedaan penggunaan antara have, has, and had itu terletak pada subjeknya. Penggunaan have dipakai ketika subjeknya itu adalah I, you, we, they. Sedangkan has itu
itu dipakai ketika subjek dalam kalimat itu menggunakan she, he, or it. Dan yang terakhir ada had itu dipakai ketika subjeknya itu adalah bentuk kedua atau bentuk past dari have and has. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi have, has, and had dalam kalimat. Sekarang kita masuk pada fungsi have, has, and had dalam kalimat. Oke, lihat pada fungsi pertama. Fungsi pertama di situ adalah kepemilikan. Berarti dia itu have-nya di sini berarti memiliki atau mempunyai. Kalian bisa menggunakannya ketika kalian memiliki sebuah benda, acara maupun hubungan dengan seseorang. Oke, look at the example. I have a car. Di mana di sini berarti saya memiliki sebuah mobil. Dan contoh kedua, she has 2 children. Dia memiliki 2 anak. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi kedua, yaitu yang kedua berfungsi sebagai sudah atau telah. Nah, have di sini dipakai ketika kita habis melakukan sebuah aktivitas. Oke, example. My daughter cries because she has fallen from her bicycle. Anak perempuanku menangis karena dia telah jatuh dari sepedanya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi ketiga. Fungsi ketiga di sini have or has itu bisa diartikan sebagai harus. Dia itu mempunyai makna harus. Artinya itu sama dengan must, namun setelah kata have harus ditambahkan to. To. Oke. Example, I have to leave now. Yang berarti aku harus pergi sekarang. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi keempat, yaitu have memiliki makna bahwa kita sedang menjalani atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Oke. We have a dinner. Kami sedang makan malam. Dan contoh kedua ada you have a breakfast now. Kamu sedang sarapan sekarang. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi terakhir, yaitu have or has or had bisa berfungsi sebagai nasihat atau anjuran jika digabungkan dengan kata better. Oke, example, you had better take the medicine. Di sini dia memakai had. Oke, karena sekarang jam pelajaran kita telah berakhir, maka Miss akan mengakhiri pertemuan hari ini. Namun sebelum Miss mengakhiri pertemuan hari ini, Miss akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk tugasnya nanti Miss akan kirim soalnya melalui Google Classroom. Kalian bisa cek sendiri nanti di sana. Dan waktunya itu sekitar 1 minggu. Oke, nanti serta link daftar hadir Miss akan juga kirim di Google Classroom. Jangan lupa untuk diisi ya. I think it's enough for today. Thank you and see you at the next meeting.